Dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada yang menafsirkan bahwa air yang dimaksud adalah baptisan selam. Namun Pak Pendeta pernah menjelaskan bahwa air itu simbol dari Roh Kudus. Bagaimana saya bisa memahami hal ini, Pak? Silahkan. Jadi Roh Kudus itu banyak simbolnya. Salah satu yang paling umum adalah merpati. Makanya Tuhan Yesus waktu keluar dari air baptisan itu kan ada Roh Kudus seperti burung merpati. Itu simbol saja, karena merpati bukan Roh Kudus bukan merpati. Karena kalau ibu potong burung merpati dan makan, atau burung merpati dimakan kucing, tidak berarti Roh Kudus dimakan kucing. Itu simbol. Roh Kudus juga bisa punya simbol yang lain, yaitu api. Makanya hari Pentakosta itu ada nyala api. Roh Kudus bisa simbol angin, maka ada angin. Roh Kudus juga bisa punya simbol meterai, makanya bilang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga punya simbol air. Makanya di Yohanes pasal 7, 38, 39, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah karena itu maka terjemahan air dan roh, kata dan itu kai, air dan roh, bisa diterjemahkan juga kata-kata kai bisa berarti yaitu. Jadi air yaitu roh. Jadi maksudnya barang siapa tidak dilahirkan dari air yang merupakan simbol dari Roh Kudus itu, dia tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Jadi sama sekali air di situ tidak ada urusannya dengan baptisan. Ya, itu salah tafsir. Okay. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang, dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak
hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.